Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Elvira Rizana Filia dengan NPM 246100007 dari Prodi Manajemen Non-Reguler semester 4. Nah, seperti biasa, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen Bapak Febrianto, yaitu Manajemen Keuangan 2 mengenai analisis leverage. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih pengertian dari leverage itu sendiri hingga ada persoalan dan juga pembahasan yang akan kita bahas bersama. Nah, pengertian dari leverage sendiri, konsep operating dan juga financial leverage ini sebenarnya bermanfaat untuk analisis, perencanaan, dan juga pengendalian dalam keuangan. Leverage sendiri adalah penggunaan aset dan juga sumber dana yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Nah, perusahaan menggunakan operating dan juga financial leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan juga sumber dananya. Dengan demikian, ini akan meningkatkan keuntungan pemegang saham itu sendiri. Nah, tapi sebaliknya, leverage juga dapat meningkatkan namanya variabilitas atau sebuah risiko. Nah, biasanya terdapat masalah-masalah financial leverage. Yang pertama itu adalah financial leverage baru, biasanya yang timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap. Seperti halnya masalah operating leverage baru timbul setelah perusahaan dalam operasinya mempunyai biaya tetap. Yang kedua adalah perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan leverage yang menguntungkan atau biasa disebut favorable financial leverage. Lalu yang ketiga adalah financial leverage itu merugikan atau unfavorable leverage. Kalau perusahaan tidak memperoleh pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak beban tetap yang harus dibayarkan. Dan yang keempat adalah salah satu tujuan dalam pemilihan berbagai alternatif metode pembelanjaan adalah untuk memperbesar pendapatan bagi pemilik modal sendiri atau pemegang saham itu sendiri. Nah, di sini terdapat dua jenis rasio leverage. Yang pertama adalah rasio utang terhadap ekuitas. Untuk menilai sejauh mana sih perusahaan menggunakan uang yang dipinjam, kita dapat menggunakan beberapa rasio utang atau debt ratio yang berbeda. Rasio utang terhadap ekuitas dapat dihitung dengan membagi total hutang perusahaan, itu termasuk kewajiban jangka pendek, dengan ekuitas pemegang saham. Rumus rasio hutang terhadap ekuitas ini sama dengan adalah total hutang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Lalu jenis rasio leverage yang kedua yaitu adalah rasio hutang terhadap total aktiva. Rasio hutang terhadap total aktiva didapat dari membagi total hutang dalam perusahaan dengan total aktivanya. Rumus rasio hutang terhadap total aktiva ini sama dengan total hutang dibagi dengan total aktiva. Nah, di sini terhadap selain itu juga terdapat biaya tetap dan juga variabel ya. Nah, bisa diartikan seperti ini teman-teman. Biaya variabel itu adalah biaya yang dalam jangka waktu pendek berubah karena perubahan operasi. Contohnya adalah rumah sakit. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, atau biaya pemasarannya langsung. Nah, sedangkan biaya tetap itu adalah sebuah biaya yang dalam jangka pendek itu tidak berubah karena variabilitas operasi atau tingkat output yang dihasilkan maupun penjualan. Contohnya adalah depresiasi bangunan kantor dan juga pabrik, kendaraan, peralatan kantor, asuransi kecelakaan, kesehatan, dan juga gaji manajer. Nah, lanjut untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah operating leverage. Penggunaan operating leverage sendiri ini diharapkan bahwa perubahan penjualan jasa dan juga produk akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan juga pajak yang lebih besar. Multiplier efek hasil penggunaan biaya operasi tetap terhadap laba sebelum bunga dan juga pajak itu disebut dengan degree of operating leverage atau disingkat dengan DOL. Nah, DOL ini juga dapat didefinisikan sebagai persentase perubahan laba sebelum bunga dan juga pajak sebagai akibat persentase perubahan penjualan. Nah, jika kita mau mencari DOL ya, itu adalah
perubahan EBIT dibagi dengan perubahan penjualan. Nah, kalau kita mau nyari lagi yaitu penjualan dikurangi dengan biaya variabel dibagi dengan EBIT-nya. Selain itu juga ini adalah financial leverage. Nah, financial leverage ini sendiri apa sih sebenarnya? Yaitu penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Nah, penggunaan financial leverage ini dengan harapan besar akan terjadi perubahan laba per lembar saham atau EPS-nya yang lebih besar daripada perubahan laba sebelum bunga dan juga pajak atau EBIT. Nah, multiplier efek yang dihasilkan karena penggunaan dana dengan biaya tetap ini disebut dengan degree of financial leverage atau disingkat dengan singkatan DFL. Nah, DFL ini juga didefinisikan sebagai persentase perubahan EPS sebagai akibat persentase perubahan EBIT. Nah, bentuk rumusnya seperti ini kurang lebih ya. EBIT dibagi dengan EBIT dikurang I dikurang DP di dalam kurung 1 dikurang T. Nah, di sini terdapat tugas yang akan kita bahas pembahasannya. Yang pertama itu adalah Rumah Sakit Harapan Makmur. Ini memiliki penjualan bersih, ini diasumsikan dengan NPM dan saya akan mengasumsikannya di angka 24 juta. Biaya operasi variabelnya sebesar 15 juta, biaya operasi tetapnya 5 juta, jadi totalnya adalah 20 juta. Nah, di sini kita akan menentukan EBIT, bunga pinjaman, EBT, pajak penghasilan yaitu 40%, EAT, dividen saham preferen, laba tersedia dan juga EPS-nya. Nah, di sini kita akan menghitung berapa DOL dan DCL. Nah, di sini saya akan membahas mengenai DCL dan juga DOL-nya. Nah, Rumah Sakit Harapan Makmur ini penjualan bersihnya sebesar 24 juta. Biaya operasi variabelnya itu sebesar 15 juta dan biaya operasi tetapnya adalah 5 juta. Jadi, kalau kita tambah antara biaya operasi variabel dengan operasi tetapnya itu sebesar 20 juta. Nah, untuk EBIT-nya adalah ini 4 juta. Lalu bunga pinjamannya sebesar 500.000, kita asumsikannya EBIT-nya adalah EBIT dikurangi dengan bunga pinjaman itu sendiri menghasilkan 3.500.000. Pajak penghasilannya 40%, ini totalnya jadi 1.400.000 dan EAT-nya yaitu dari 3.500.000 dikurangi dengan 1.400.000 yaitu jadinya adalah 2.100.000. Nah, dividen saham preferennya adalah 400.000 dan juga laba tersedianya adalah 1.700.000. Yang didapat dari mana? Yang didapat dari EAT dikurang dengan dividen saham preferen yaitu 1.700.000. Nah, kita mau mencari DOL-nya nih, DOL dan juga DCL. Nah, di sini kita dapat memahami sedikit ya bahwa DOL itu adalah rumusnya dari penjualan bersih dikurangi dengan biaya operasi variabelnya lalu dibagi dengan EBIT gitu. Jadi 24 juta dikurangi dengan 15 juta lalu baru dibagi dengan 4 juta menghasilkan angka 2,25. Sedangkan DCL-nya ini kurang lebih sama, namun untuk rumusnya sendiri ini dari penjualan bersih dikurangi dengan sama ya biaya operasi variabel lalu dibagi dengan EBT-nya. Kalau tadi adalah EBIT, ini kita akan membaginya dengan EBT-nya. Nah, 24 juta dikurangi dengan 15 juta lalu dibagi dengan 3.500.000 menghasilkan 2,57. Begitu teman-teman pembahasannya, semoga membantu teman-teman dalam memahami mengenai analisis leverage itu sendiri. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.